Oke, selanjutnya akan dibahas tentang penyusunan vektor dan matriks ya. Nah, ini merupakan konsep yang akan sangat berpengaruh atau sering banget digunakan di kedepannya, yaitu vektor dan matriks. Untuk mendefinisikan suatu vektor, kalian bisa menggunakan bentuk ini ya. Nilai awal, titik 2, jedanya berapa, titik 2 lagi nilai akhirnya berapa. Misalkan kalau kalian pengen menggunakan mendefinisikan vektor 0 sampai 10, jedanya 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Jadi nilai awalnya 0, jedanya 2, nilai akhirnya 10. Oke, beberapa fungsi yang berkaitan dengan matriks itu ada misalkan tanda petik. Tanda petik ini untuk transpose A. Size untuk mengetahui dimensi, length untuk mengetahui panjang vektor, INV untuk mencari inverse dari A, depth untuk mencari determinan, linspace. Linspace ini untuk membuat vektor, tapi vektornya itu tidak perlu kita definisikan jedanya. Misalkan kalau kita ingin membuat vektor dari A sampai B berjumlah berapa titik. Nah, itu bisa pakai linspace. Zeros ini untuk membuat matriks 0. Jadi elemen-elemennya itu bernilai 0. Ones itu untuk membuat matriks bernilai 1 atau elemennya itu nilainya 1 semua. I ini untuk mendefinisikan matriks identitas. Ren ini untuk mendefinisikan matriks acak. Jadi elemennya nanti diacak. Oke, ini nanti bisa kita contohkan di program Octave-nya. Kita kembali lagi ke sini. Kita hapus dulu TLC. Clear. Oke, ini pendefinisian matriks. Oke, yang pertama misalkan kalau kita punya A itu sama dengan 1, 2, 3, 3, 0, 1, 2, 1, 0. Nah, kalian bisa gunakan. Nah, 1, 2, 3 ini sebagai baris pertama. Kalian pisahkan dengan tanda koma atau kalian bisa pisahkan dengan spasi. Jadi punya dua pilihan, yaitu pakai tanda koma atau spasi. Nah, ini yang dipakai tanda koma. Terus lanjut untuk ke baris kedua, kalian pisahkan dengan tanda titik koma. Jadi baris pertama dipisahkan dengan titik koma, terus ditulis lagi baris kedua. Pisahkan lagi dengan titik koma, tuliskan lagi baris ketiga. Nah, kalian bisa enter. Nanti isinya 1, 2, 3, 3, 0, 1, 2, 1, 0. Oke. Dan kita definisikan lagi B itu 2, 1, 3. Nah, ini tanda titik koma. Titik koma artinya nanti tidak akan ditampilkan di sini, tapi hanya disimpan. Oke. Kita punya matriks B yaitu ukurannya 1 kali 3 yang nilainya 2, 1, 3. Lalu di sini ada C. C itu didefinisikan dari 1 sampai 5 dengan jedanya 2. Misalkan C 1 sampai 5 jedanya 2, nilai akhirnya 5. Oke, 1, 3, 5. Oke, kemudian kalau kita definisikan D itu transpose dari B. B itu transpose dari B, berarti B dikasih tanda petik. Nah, ini 2, 1, 3 ke bawah. Kalau ini
B-nya 2, 1, 3-nya ini ke samping. Oke. Nah, sekarang kalau A dikali B apakah bisa? A dikali B. A tadi ukurannya dia 3 kali 3. B ukurannya 1 kali 3. Kalau dikalikan harusnya error karena dia tidak bisa dikalikan ya. Nah, operator X non conformat. Jadi dia tidak bisa mengalikan. Tapi kalau A dikali D dia bisa karena A ini 3 kali 3, D-nya itu 3 kali 1. Nah, hasilnya 13, 9, 5. Oke, setelah itu tadi kita punya B. B itu adalah 2, 1, 3. Dan C 1, 3, 5. Kalau kita mau mengalihkan, tapi mengalihkan setiap elemen. Jadi 2 dikali 1, 1 dikali 3, 3 dikali 5. Kalau pakai tanda ini kan, kalau pakai tanda bintang ini hanya mengalihkan matriks. Jadi kalau dia ukurannya sesuai 3 kali 3 dikali 3 kali 1 nanti hasilnya 3 kali 1 ukurannya. Nah, kalau sekarang kita pengennya dari matriks B dan C ini dikalikan setiap elemennya. Misalkan kalau 2 ini dikalikan 1 hasilnya berapa? 1 dikali 3 hasilnya berapa? 3 dikali 5 hasilnya berapa? Nah, itu kalian bisa menggunakan tanda titik sebelum kali. Jadi B titik kali C. Nah, ini artinya titik kali ini mendefinisikan kalau terjadi perkalian setiap elemennya. 2 dikali 1, 1 dikali 3, 3 dikali 5. Oke, nah hasilnya berarti 2, 3, 15. Oke, yang lainnya ini nanti bisa dicoba sendiri. Oke, sekarang kita gunakan fungsi random integer. Hapus dulu, clear juga. Oke, kita definisikan random integer. Ini randi, ini kalau dibaca random, tapi yang di random itu bilangan-bilangan bulat atau integer. Tanda kurung yang pertama ini untuk mendefinisikan batas awal dan batas akhir integer, yaitu min 10 sampai 20. 3 kali 4 ini menunjukkan kalau dia berukuran 3 kali 4. Oke, ini ukurannya 3 kali 4, elemennya itu ada di antara min 10 sampai 20. Nah, sekarang kita ingin mempelajari tentang pengambilan submatriks atau pendefinisian submatriks. Nah, sekarang kita ingin kalau matriks B itu adalah elemen-elemen di kolom pertama. Atau misalkan kita pengen mengambil angka 7 ini. Oke, kalau kita menginginkan angka 7 ini, 7 ini kan berada di baris kedua, kolom kedua. Jadi kalian bisa tulis A dalam kurung 2,2. Artinya A, matriks A, baris kedua, kolom kedua. Nah, nanti hasilnya akan 7. Oke. Sekarang misalkan kalau kita mau ambil baris pertamanya saja. Baris pertama, jadi min 1, 5, 0, dan 2. Oke, yang kita lakukan itu
kalian bisa ketik 1 untuk barisnya, yaitu baris pertama yang akan kita ambil ya. Dan tanda titik 2. Titik 2 ini menyatakan kalau kita mau mengambil semua kolom. Jadi A baris pertama untuk setiap kolom. Jadi min 1, 5, 0, 2. Sebaliknya kalau kita ingin mengambil kolom pertama, kalian tinggal tulis saja titik 2, 1. Oke. Nah, sekarang misalkan kalau kita ingin mengambil kolom pertama dan kolom kedua. Kolom ketiga. Kolom pertama, kolom ketiga. Nah, kalian bisa gunakan seperti ini. A, tanda titik 2, koma. Nah, ini yang diambil pakai tanda kurung siku. Kurung siku kita mau ambil kolomnya yang keberapa? Kolom 1 dan kolom 3 misalnya. Nah, nanti hasilnya min 1, 14, 17, ini 0, 11, 13, 0, 11, 13. Oke, saya rasa itu untuk pendefinisian vektor dan matriks. Nanti akan dijelaskan kembali tentang perbedaan file fungsi dan file script.